Assalamualaikum semua, bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran geografi. Pertemuan kali ini kita memasuki pembahasan bab ke-6, yaitu dinamika atmosfer. Ibu akan membagi pembahasan pada bab ini menjadi beberapa bagian. Nah, yang kalian saksikan kali ini adalah bagian pertama. Pada bagian 1 kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenal atmosfer, mengetahui manfaat dan fungsi atmosfer. Selain itu, kita juga mengetahui lapisan-lapisan yang terdapat pada atmosfer bumi kita dan gejala optik apa saja yang terdapat pada atmosfer. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, perhatikan terlebih dahulu apersepsi berupa 2 gambar pada slide berikut. Gambar pertama adalah gambar pembangkit listrik tenaga angin, dan gambar kedua adalah sebuah fenomena banjir yang terjadi di suatu wilayah. Buatlah beberapa rumusan pertanyaan dari 2 fenomena gambar tersebut yang berhubungan dengan pembahasan kita mengenai atmosfer pada pertemuan kali ini. Kita mulai pembahasannya ya. Apa itu atmosfer? Atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap udara dan spheira yang berarti lapisan. Jadi secara harfiah, atmosfer adalah merupakan lapisan udara. Ya, lapisan udara yang menyelimuti bumi kita. Atmosfer sendiri memiliki ketebalan kurang lebih 1000 km dari permukaan bumi. Selain itu, atmosfer terdiri dari beberapa macam gas penyusun, diantaranya nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan unsur-unsur lain seperti neon, helium, hidrogen, kripton, metana, xenon, serta ozon. Nah, yang agak menarik di sini, selama ini kita menyangka bahwa bumi kita, yaitu planet biru, adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup karena memiliki oksigen. Nyatanya, oksigen yang terdapat pada bumi kita hanya sekitar 21%, yang dimana oksigen tersebut kita hirup untuk bernapas. Kebayang dong, kalau misalnya karbon dioksida yang jumlahnya 21%, dapat dipastikan kita semua mati dan gak bisa hidup di bumi karena keracunan. Setelah kita kenal atmosfer itu seperti apa, kalian juga harus tahu manfaat dan fungsi dari atmosfer bumi kita. Di antaranya adalah melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Yang kedua, mengatur proses penerimaan panas dari sinar matahari. Yang ketiga, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Yang keempat, atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lain sebagainya, serta memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh seluruh makhluk hidup di planet bumi ini, salah satunya oksigen tadi. Nah, manfaat serta fungsi yang tadi kita sebutkan ternyata itu terdapat pada lapisan-lapisan yang ada pada atmosfer bumi kita. Apa saja lapisan-lapisan yang terdapat pada atmosfer? Di antaranya lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer atau ionosfer, dan lapisan eksosfer. Berikut saya tampilkan gambarnya ya, agar kalian lebih mudah memahami dan melihat secara langsung perbedaan dari masing-masing tiap lapisan. Lapisan pertama yaitu troposfer, terdapat pada ketinggian 0-18 km di atas permukaan laut, dengan ciri-ciri lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi, tempat kita beraktivitas. Nah, di sini juga terjadinya fenomena iklim seperti angin, hujan, petir, dan pelangi. Ketebalan lapisan ini pada daerah ekuator seperti negara Indonesia hanya sekitar 18 km di atas permukaan laut. Sedangkan untuk di wilayah kutub hanya sekitar 8 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini ada yang namanya gradien termometrik, di mana terjadi penurunan suhu setiap kenaikan tempat 100 meter, yaitu sebanyak 0,6 derajat Celcius. Jadi harusnya udah nggak bingung lagi kenapa kalau kita pergi ke daerah yang lebih tinggi, maka suhu udaranya akan lebih dingin daripada di wilayah dataran rendah. Suhu terendah pada lapisan troposfer adalah sekitar 27 derajat Celcius. Dan untuk suhu pada lapisan teratas troposfer yaitu
minus 60 derajat Celcius. Wow, kebayang, dingin dong. Dan selanjutnya terdapat lapisan tropopause, yaitu lapisan yang terdapat di antara lapisan tropopause dan stratosfer. Masuk lapisan kedua, yaitu lapisan stratosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 18-60 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini terdapat ozon, yaitu pada ketinggian 35 km di atas permukaan laut yang bermanfaat untuk melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet yang berlebihan. Terdapat dua lapisan udara yang memiliki sifat berbeda, yaitu lapisan isotermal dan lapisan inversi. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan stratopause, yaitu lapisan yang ada di antara lapisan stratosfer dan mesosfer. Masuk kepada lapisan yang ketiga, yaitu lapisan mesosfer. Terdapat pada ketinggian di antara 60-80 km di atas permukaan laut, dengan ciri-ciri memiliki fungsi sebagai pelindung bumi dari benda luar angkasa yang hendak menabrak bumi seperti meteor. Kemudian semakin ke atas, suhu udara pada lapisan ini akan semakin rendah. Setiap kenaikan 1000 meter, suhu akan turun sebanyak 2,5 derajat Celcius sampai 3 derajat Celcius. Dan pada ketinggian 80 km di atas permukaan laut, suhu udara akan mencapai minus 90 derajat Celcius. Jadi makin ke atas itu akan makin dingin. Nah, pada lapisan ini juga terdapat lapisan yang namanya mesopause, yaitu lapisan yang terdapat di antara lapisan mesosfer dan lapisan termosfer atau ionosfer. Lapisan selanjutnya adalah lapisan termosfer. Terdapat pada ketinggian 80-100 km di atas permukaan laut. Ciri-cirinya adalah memiliki temperatur antara minus 40 derajat Celcius sampai minus 5 derajat Celcius. Nah, di lapisan ini sebagian molekul atom udara mengalami ionisasi. Makanya lapisan termosfer atau lapisan ionosfer. Pada lapisan ionosfer sendiri itu terdapat di antara ketinggian 80-1500 km di atas permukaan laut. Ciri-cirinya temperaturnya 0 derajat Celcius sampai lebih dari 70 derajat Celcius. Di dalam lapisan ini seluruh atom udara mengalami ionisasi. Lapisan terakhir adalah lapisan eksosfer, terdapat pada ketinggian 800-1500 km di atas permukaan laut. Ciri-cirinya adalah di sini adalah tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan, kemudian lapisan paling panas, dan yang ketiga juga disebut sebagai ruang antar planet atau geostasioner. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang gejala optik yang terdapat di atmosfer. Apa itu gejala optik di atmosfer? Yaitu adalah gejala yang muncul karena kemampuan penglihatan manusia. Nah, biar kalian gampang memahaminya, gejala optik ini merupakan suatu fenomena yang terjadi di saat-saat tertentu, seperti misalnya contohnya pelangi yang merupakan akibat proses pembiasan sinar matahari terhadap air hujan, yang kemudian membuatnya terurai menjadi berkas warna Mejiku hibiniu. Selain pelangi, ada juga halo. Halo di sini bukan untuk ucapan mengangkat telepon ya, tapi merupakan lingkaran sinar putih yang mengelilingi bulan atau matahari karena terjadi akibat kristal-kristal es yang terkonsentrasi dalam jenis awan-awan tinggi. Nah, bentuk halo di sini bisa ditandai seperti ada lingkaran cincin yang mengelilingi matahari atau bulan saat bulan atau mataharinya itu bersinar dengan terang, seperti pada gambar. Fenomena selanjutnya adalah sandikala. Nah, sandikala adalah merupakan cahaya berwarna merah kekuningan yang biasanya muncul ketika matahari terbit maupun tenggelam. Atau kalau anak zaman now biasanya mengatakan fenomena ini adalah senja. Fenomena gejala optik berikutnya adalah fatamorgana. Seperti pada gambar, fatamorgana adalah
ilusi optik yang dihasilkan dari pembiasan cahaya melalui kepadatan yang berbeda. Jadi kalian bisa perhatikan di gambar, itu seperti kelihatan air, padahal yang terjadi adalah suhu di jalan tersebut sangat tinggi sehingga membuat seolah-olah ada objek yang terlihat padahal sebetulnya tidak ada. Sampai sini paham ya? Nah, untuk yang terakhir, fenomena terakhir dari gejala optik yaitu aurora. Hehehe, bercanda, bukan anak kecil yang ini ya, tapi maksud saya aurora yang ini. Merupakan fenomena alam yang berbentuk pita cahaya warna-warni yang terdapat di langit kutub utara dan kutub selatan. Fenomena ini biasanya terjadi karena interaksi antara gelombang elektromagnetik matahari dan magnet bumi. Berhubung negara Indonesia ada di garis khatulistiwa, jadi kita nggak bisa deh lihat fenomena aurora ini. Sayang banget ya. Sampai juga kita di akhir pembahasan materi bagian pertama. Ibu harap penjelasan dari Ibu dapat dengan mudah kalian mengerti. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.